Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa amma sababul khamisu lil hubbi bahwal munasabatu wal musyakalah li'anna shibha syai'i munjazibun ilaih wa syiklu ila syikli amyal walidhalika taras sabiyya ya'laqus sabiyya wal kabira ya'laqul kabira wa ya'laqut tayru na'wa'ahu wa yanbiru min ghairi naw'ih wa unsul alim bil alim aktsaru minhu bil muhtarif wa unsut tujjar wa unsun najjar bin najjar aktsaru min unsihi bil fallah wa hadza amrun tashhadu bihi tajribatu wa tashhadu lahu al akhbaru wal asar kama istaqsainahu bi babil ukhuwah fillah min kitabi adabi suhbah falyatlub minhu wa idza kanatil munasabatu sababat tahabbi fal munasabatu qad takunu bi ma'nan zahir ka munasabati sabiyyi as-sabiyya bi ma'na siba wa qad yakunu khafiyan hatta la yuttala'u alaihi kama tara min al-ittihad alladhi yattafiqu baina syakhsaini min ghairi mulahazati jamal aw tama'in fi mal aw ghairi kama asyara ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idh qala al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf At-ta'aruf huwa at-tanasub wa at-tanakur huwa at-tabayun ila akhirih. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun sebab yang kelima bagi cinta, maka yaitu kesesuaian dan saling membentuk. Kesesuaian dan kemiripan bentuk itu merupakan salah satu sebab seseorang bisa mencintai yang lainnya. Karena keserupaan, kesesuaian sesuatu itu bisa menarik kepada cinta. Karena keserupaan sesuatu itu, kesesuaian sesuatu itu bisa menarik kepada cinta. Salah satu contoh yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam masalah ini adalah di dalam fikih itu ada istilah kufu. Kufu itu artinya kesepadanan. Dalam hal pernikahan, perkawinan itu perintahkan kita agar mencari yang sekufu, yang sepadan. Karena itu antara lain membawa kepada lebih saling mencintai satu dengan yang lain. Orang yang Arab, bangsa Arab, itu dia dianjurkan, bahkan kadang diperintahkan mencari pasangan itu Arab. Ini kesesuaian. Supaya apa? Supaya lebih menyebabkan kecintaan antara keduanya. Orang yang bukan Arab itu di dalam fikih hendaknya pasangannya pun bukan Arab juga. Nah ini sakufu ngarannya. Lalu pulang orang yang pedagang itu hendaknya mencari bini atau mencari laki kalangan pedagang juga. Rasuk pandir, menyambung, itu sakupu ngarannya. Kalau orang nang pedagang mencari pasangan kaina pegawai lain, nang saya kong urusan kantor, urusan tikin manikin nang digawinya, nang ini urusan
perdagangan. Nah itu kada sakupu. Makanya dalam agama kita dianjurkan, kadang-kadang bisa diperintahkan bahwa pasangan hidup itu yang sakufu. Orang nang katuju di agama, pasangannya nang katuju agama juga. Supaya ada persesuaian di antara keduanya, yang mana persesuaian itu membawa kepada cinta. Dan bentuk kepada sesuatu itu, dan bentuk kepada bentuk itu lebih cenderung. Potongan sesuatu itu kepada potongan yang sesuai itu lebih cenderung. Oleh karena yang demikian itu, yang demikian bahwa persesuaian tadi membawa kepada cinta, sayang, ketujuh, engkau melihat seorang anak kecil mengasihi anak kecil. Kakanakan itu, biasanya kakawanannya kakanakan juga. Kakanakan, nang disayanginya, nang dicintainya, nang dikawaninya, kakanakan juga. Engkau melihat seorang anak kecil mengasihi anak kecil, karena di situ ada kesesuaian lawannya. Orang yang besar berkasih sayang kepada orang yang besar. Orang yang sudah tua, nah biasanya kakawanannya nang tuha-tuha juga. Burung berkasih sayang kepada sejenisnya. Bubuan burung dara grupnya. Burung belibis kelompoknya. Kadang maunya bercampur. Nah karena ada kesesuaian tadi. Dan ia lari dari jenis lainnya. Ada kalau dikurung, digabungkan antara burung dara dan burung belibis. Bepaling belakang inya. Kada sesuai. Kasih sayangnya orang yang berilmu kepada orang yang berilmu lebih banyak daripada dengan orang yang bekerja. Orang yang berilmu itu biasanya golongannya adalah orang-orang yang suka ilmu. Kalau orang-orang nang kada suka ilmu, kada mau takawan lawan orang berilmu. Karena kada ada kesesuaian. Kasih sayangnya tukang kayu dengan tukang kayu lebih banyak daripada kasih sayangnya dengan petani. Ini adalah hal yang disaksikan dengannya, dengan mujarab, dengan teruji sudah itu. Sudah teruji, lihat aja. Bubuhan nang buruh, kumpulannya buruh juga kakawanannya. Jarang ada kepedagang kawanannya karena kada sesuai. Nah kesesuaian itu membawa kepada cinta. Salah satu sebabnya. Dan disaksikan pula dengan hadis-hadis dan asar-asar para sahabat. Sebagaimana telah kami kisahkan pada bab al-ukhuwah fillah dari kitab Adabus Suhbah. Maka hendaklah dicari daripadanya. Dan apabila kesesuaian itu menjadi sebab cinta, maka kesesuaian itu kadang-kadang pada makna yang zahir. Seperti kesesuaian anak kecil dengan anak kecil dalam makna kekanak-kanakan. Itu kalau dilihat dengan mata. Anak kecil bersayang-sayangan, berkawan-kawanan dengan anak kecil. Karena ada makna kesesuaian, itu makna kekanak-kanakan. Itu bisa kita lihat dengan mata kita.
Dan kadang-kadang makna itu tersembunyi sehingga tidak bisa dilihat kepadanya. Kadang-kadang makna persesuaian itu kadangkala dilihat, kadangkala diketahui, tapi pasti ada. Sebagaimana engkau melihat dari persatuan yang disepakati dari dua orang dengan tidak memandang keilukan atau mengharapkan pada harta atau lainnya. Seseorang ini sayang, cinta kepada si Pulan. Padahal Pulan itu bungas kada. Sugih kada. Pulan yang dicintainya itu berbuat baik lawan inya, kada juga. Tapi inya saling bersayang-sayangan. Nah di situ pasti ada kesesuaian yang kada bisa kita lihat. Pasti ada kesesuaian di mana kayaknya itu beresuknya kada tahu kita. Pasti ada titik temunya antara dua orang itu. Ada seorang buruh ini sangat dekat, sangat mencintai kepada seorang pegawai. Kan jauh kesesuaiannya itu antara buruh dengan pegawai. Tapi inya saruntung-saruntung berdua aja. Di mana hubungannya? Di mana sesuainya? Pasti ada. Cuma kita kada tahu. Nah, jadi kesesuaian itu ada yang bisa kita lihat, ada kesesuaian yang kita kada tahu. Yang jelas itu terbukti ada. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, al-arwah junudun mujannadah pamata'arafa minha talaf wa matanakara minha ikhtalaf. Artinya roh-roh itu adalah tentara-tentara yang dikumpulkan. Maka yang saling berkenalan dari roh itu, maka saling berkasih sayang. Dan yang saling bertentangan dari roh itu, maka saling berselisih. Maka saling mengenal itu adalah kesesuaian, dan saling bertentangan itu adalah perselisihan. Allah menciptakan roh, seluruh makhluk hidup. Jauh sebelum adanya dunia ini, sudah ada roh itu dicipta oleh Allah. Disebut ngarannya alamul dar atau alamul arwah. Nah, roh-roh itu ada yang sudah berkenalan di sana, di alamnya sana. Maka begitu orang ini lahir ke dunia, pasti kena akhirnya berkenalan juga. Walaupun yang satu di sini, yang satu di luar negeri. Tapi pada akhirnya pastinya Bapa Tuhan, pasti bersayang-sayangan. Karena di alam roh sana sudah kenal terdahulu. Bila mana di alam roh itu dahulu kala itu dia kada kenal, kada Bapa Tuhan, lahir ke dunia pun kada Bapa Tuhan, walaupun bertatai rumah. Di alam roh sana. Nah, jadi kesesuaian ini sudah ada sejak di alam roh itu. Dan kita kadang mengetahui banyak kesesuaian antara satu dengan yang lain yang menyebabkan ia bisa mencintai sesuatu itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan cinta kita kepada Allah? Cinta kita kepada Allah, di mana antara kita ini sesuainya kita dengan Allah. Maka ada sebagian manusia yang cintanya kepada Allah luar biasa cinta. Sampai-sampai di antara sebagian manusia itu yang saking cintanya kepada Allah, kada ingat makan, kada ingat minum, kada ingat anak bini, kada ingat guring, kada ingat apa-apa, yang ingat hanya Allah. Nah, di mana orang ini sesuainya dengan Allah, maka bisa macam itu. Maka cinta itu pasti ada kesesuaian. Kalau kada ada kesesuaian, kada mau cinta. Nah, sekarang ada orang yang cinta kepada Allah, di mana sesuainya manusia ini dengan Allah.
Nah, itu yang kita cari. Kalau sebab cinta karena inya berbuat baik kepada kita, itu jelas sudah kita mencintai Allah. Karena Allah paling berbuat baik, paling banyak berbuat baik kepada kita. Kalau kita mencintai orang karena orang itu elok, indah, Allah lebih indah. Pantas orang mencintai Allah. Seseorang mencintai karena ada kesesuaian. Nah, ada manusia yang cinta kepada Allah, di mana kesesuaiannya si manusia ini dengan Allah, sehingga dia bisa mencintai Allah itu. Ini sebab juga menuntut kepada kita mencintai Allah Ta'ala. Mestinya kita ini mencintai Allah. Kenapa? Karena yang paling sesuai dengan kita itu adalah Allah. Yang paling sesuai lawan kita adalah Allah. Kalau kita mencintai Fulan, karena Fulan itu sesuai lawan kita. Allah lebih sesuai lagi lawan kita. Mestinya kita lebih cinta Allah kepada si Fulan itu. Nah, yang kita cari kayak apa? Sekarang sesuainya kita lawan Allah ini di bintang mana sesuainya kita dengan Allah. Sehingga kita harus mencintai Allah. Mesti mencintai Allah. Ini sebab juga menuntut mencintai Allah Ta'ala. Karena kesesuaian batin. Nah, karena ada kesesuaian batin antara kita dengan Allah, itu ada kesesuaian batin yang tidak dikembalikan kepada penyerupaan pada rupa dan bentuk. Jangan diartikan bahwa kita ini sesuai dengan Allah, menyerupai Allah. Jangan diartikan ke itu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa menyerupai akan dia sesuatu. Nah, di mana sesuainya kita dengan Allah itu? Akan tetapi sesuainya kita dengan Allah itu kepada makna-makna batin. Makna-makna batin yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ada makna-makna batin yang ada pada diri kita yang sangat sesuai dengan Allah. Itulah manusia. Sebagian ada yang sangat mencintai kepada Allah karena dia menemukan kesesuaian dirinya dengan Allah pada sifat batin itu. Sifat batin nang apa? Nang sesuai kita lawan Allah itu. Nah, yang boleh disebutkan sebagiannya aja. Nang kawa dipandirakan di tengah orang banyak ini sebagian aja dalam kitab-kitab. Dan sebagiannya yang lain tidak bisa dituliskan. Kadang kawa diungkap. Akan tetapi ditinggalkan di bawah tutupan debu. Sehingga orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah dapat membuka rahasia padanya apabila mereka menyempurnakan syarat suluk perjalanan menuju Allah Ta'ala. Jadi kesesuaian batin kita kepada Allah itu, sehingga kita mestinya cinta kepada Allah, ada yang bisa disebutkan, ada yang kada bisa disebutkan. Tapi yang kada bisa disebutkan itu bisa kita tahu. Tapi caranya bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara bujur-bujur menempuh suluk, bujur-bujur menempuh jalan menuju Allah. Nah, itu bisa akan diberi Allah pengetahuan untuk itu. Maka yang bisa disebutkan, kesesuaian yang bisa disebutkan nih, kesesuaian batin dengan Allah yang bisa disebutkan, yang bisa diungkapkan ke tengah umum adalah dekatnya hamba dari Tuhannya Azza wa Jalla pada sifat-sifat yang diperintahkan mengikuti
padanya sifat-sifat dan berakhlak dengan akhlak rububiyah ketuhanan. Sehingga dikatakan berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, itu persesuaiannya nang kawa dikisahkan. Kesesuaian kita dengan Allah itu yang bisa diungkapkan adalah dekatnya kita kepada Tuhan. Pada sifat-sifat yang kita disuruh bersifat itu. Allah ada menyuruh kita nih, agar kita bersifat ini, agar kita berakhlak ini, agar kita bersifat itu, agar kita berakhlak itu. Allah ada menyuruh kita. Padahal itu akhlak Allah. Kita disuruh menurutinya. Nah, bila kita mampu menuruti sifat-sifat akhlak-akhlak yang disuruh Allah itu, kita menemukan kesesuaian dengan Allah. Nah, menemukan kesesuaian dengan Allah dalam arti kesesuaian sifat-sifat batin ngarannya. Dan yang demikian itu pada mengusahakan sifat-sifat terpuji, yang mana sifat-sifat itu dari sifat-sifat ketuhanan, dari ilmu. Allah bersifat ilmu dan Allah Maha Alim. Allah menyuruh kita agar kita menuntut ilmu. Bila mana kita berilmu, berarti kita ada kesesuaian dengan Tuhan, dipintang ilmu. Nah, dengan itu kita bisa cinta kepada Allah. Sama-sama artinya. Allah Maha Alim, Maha Mengetahui, menyuruh kita agar menuntut ilmu. Kita tuntut ilmu, berarti kita bersesuaian dengan Tuhan. Kada bertentangan ngarannya. Nah, kesesuaian itulah yang membuat kita bisa cinta kepada Allah. Makanya orang kada berilmu, kaulah cinta kepada Allah, kada kawa. Karena kada sesuai. Allah Maha Alim, manusia kada berilmu, kaulah cinta kepada Allah, kada kawa. Nang kawa cinta kepada Allah itu orang nang berilmu. Kenapa? Dengan modal ilmu itulah dia bisa mensesuaikan dengan Allah. Nah, kesesuaiannya di situ. Kebaikan, berbuat baik. Allah itu maha berbuat baik, mengampuni hamba-hambanya yang durjana bila mana mereka kembali tubat, mengampuni orang-orang kafir bila mereka berislam. Diampuni Tuhan. Memberi makan, memberi minum, rezeki kepada semua manusia, baik yang kafir atau yang beriman. Itu perbuatan baik Tuhan. Allah menyuruh kita berbuat baik seperti itu. Allah menyuruh kita berbuat baik seperti Allah. Kasih berbuat baik kepada manusia, siapapun manusia itu, sesuai dengan kebaikan yang patut diberikan kepadanya. Nah, bila mana kita berbuat baik sebagaimana yang diperintah Allah, berarti kita ada kesesuaian dengan Allah. Nah, disitulah kesesuaian yang menyebabkan cinta kepada Allah. Makanya orang-orang yang kada berbuat baik, orang-orang bakhil, orang-orang kikir, yang kada peduli, kada bisa cinta kepada Allah. Orang tuh kikir, walaupun pak ibadah, kada kawa cinta lawan Allah. Kenapa? Kada sesuai lawan Allah. Allah pemurah, ini kikir, paling belakang. Jakanya ini pemurah juga, nah mau cinta kepada Allah. Karena ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Kelembutan, mencurahkan kebaikan, kasih sayang kepada makhluk, nasihat kepada makhluk, memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar, dan mencegah mereka dari jalan yang batil. Itu semuaan kelakuan kita disuruh Allah. Bila kita kawa melaksanakan itu, kita ngarannya bersesuaian lawan Allah. Kawa tuh kita cinta kepada Allah.
Nah, maka semua itu dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bersifat ilmu, juga alim, kita pemurah, kita penyayang, kita mengajak orang ke jalan yang benar, itu semuaan mendekatkan kita kepada Allah, mensesuaikan kita kepada Allah. Bukan berarti mencari kedekatan dengan tempat, Tuhan kada bertempat, akan tetapi dengan sifat-sifatnya. Nah, ini yang boleh diungkap ke orang banyak, kesesuaian manusia dengan Allah itu. Ini kawa dikisahkan. Ada yang kada kawa dikisahkan, tapi kita bisa dapat kalau kita bujur-bujur menjalani jalan yang diridai Allah. Kalau kita bujur-bujur beribadah mengabdi kepada Allah. Kita diberi Tuhan ilmu-ilmu rahasia itu, di mana kita dapat persesuaian dengan Allah. Adapun sesuatu yang tidak boleh dituliskan dalam kitab-kitab, nah, kesesuaian kita nih lawan Allah, nah kada boleh ditulis di kitab. Dari kesesuaian khusus yang dikhususkan kepada anak Adam, maka itu yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu dari urusan Tuhanku. Urusan Tuhan itu. Roh itu sesuatu yang sesuai dengan Allah. Di mana sesuainya roh itu lawan Allah? Itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Kita kada diberitahu secara jelas. Kita kada diberitahu secara umum. Tetapi yang jelas, roh itu sangat sesuai dengan Allah. Di mana sesuainya? Nah, itu kada bisa dibadahkan di orang banyak. Hanya bisa dikisahkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi sedikit gambaran tentang roh itu ada sesuai dengan Allah. Ada gambaran sebagian yang bisa mengarahkan ke sana bahwa roh itu ada. Kita percaya roh itu ada. Ada kada roh itu ada. Tapi di mana? Kada tahu kita andaknya. Ada tahu andaknya. Di telinga kah, di mata kah, di muntung, di hidung, di pinggang, di kulit, di kepala, di mana? Di luar awak, di dalam awak, tahulah kada tahu. Nah, itu kesesuaian dengan Allah ada di sana. Allah itu wajib kita percaya ada, tapi di mana? Sama itu. Nah, jadi kesesuaian roh ini ada sedikit di situ yang bisa diungkapkan. Kesesuaian. Sedangkan kita pasti punya roh. Punya roh. Roh itu ada kesesuaian dengan Tuhan. Nah, jadi mestinya kalau kita bisa mencintai seseorang karena orang itu sesuai dengan kita, mestinya kita lebih mencintai lagi kepada Allah. Karena Allah itu sangat sesuai kepada kita daripada orang-orang yang sesuai itu. Nah, daripada orang-orang yang sesuai. Karena Allah telah menerangkan bahwasanya roh itu urusan ketuhanan yang keluar dari batas kemampuan akal makhluk. Dan yang lebih jelas daripada yang demikian adalah firman Allah Ta'ala. Faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Adam dan kutiupkan padanya roh ciptaanku. Karena yang demikian malaikat-malaikatnya bersujud kepadanya. Diisyaratkan kepada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard
Artinya sesungguhnya kami menciptakan engkau sebagai khalifah di bumi, karena tidak berhak Nabi Adam menjadi khalifah Allah Ta'ala melainkan dengan kesesuaian itu. Allah menyuruh Adam jadi khalifah di bumi. Jakanya kada ada kesesuaian dengan Allah, Allah kada nyuruh Adam. Tapi karena Adam ini sesuai dengan Allah, Allah suruh Adam menjadi khalifah di muka bumi. Apa sesuainya Adam dengan Allah? Nah, nang jelas, nang kawa diungkapkan tadi, Adam berilmu, Adam diberi, Adam orang yang kasih sayang, Adam orang yang pemurah, ada itu kesesuaian nang. Tetapi ada kesesuaian lain yang menjadi rahasia yang tidak bisa diungkapkan di dalam kitab. Walhasil Adam itu sangat sesuai dengan Allah sehingga dicintai Allah dan dijadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi intinya bahwa dalam bab ini Imam Ghazali menjelaskan kalau kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang karena orang itu sesuai dengan kita, kita mesti ingat bahwa yang paling sesuai lawan kita itu adalah Allah. Mestinya cinta kita itu lebih kepada Allah. Nah, itu intinya itu aja, cuma macam-macam sampai ke situ. Intinya hanya itu. Agar kita lebih mencintai Allah daripada yang lain, karena Allah lebih sesuai daripada segala sesuatu yang sesuai itu.